بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الطلاب والطالبات من فصل الثامن بمعهد حسن الخاتمة، كيف حالكم جميعا؟ عسى أن تكونوا في صحة وعافية. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سنواصل دراستنا عن كتاب الزكاة، والموضوع الذي سندرسه اليوم هو نصاب الزروع والثمار، تقويم عروض التجارة، زكاة المعدن والركاز. Nisab az-zuru'i wa thimar. Nisab hasil pertanian dan buah-buahan. Wa nisab az-zuru'i wa thimari khamsatu awsuq. Nisab hasil pertanian dan buah-buahan itu adalah 5 wasak. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Tidak wajib dizakati hasil pertanian berupa makanan pokok ataupun buah-buahan yang tidak mencapai 5 wasak. 5 wasak itu berapa? Nah, di sini disebutkan wahiya alfun wa sittumi'ati ritlin bil Iraqi, yaitu 1.600 kati menurut neraca negeri Irak. Nah, untuk di Indonesia menggunakan kilogram. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan berapa 5 wasak. Di sini disebutkan 815 kilogram untuk beras. Sedangkan kalau masih berbentuk padi, maka beratnya 1.481 kg. Ini sesuai Kemenag. Ada juga yang mengatakan 750 kg. Ada juga yang mengatakan 653 kg. Wa fima zada bihisabihi. Untuk selebihnya harus dizakati menurut perhitungan tersebut. Wa fiha in suqiyat bima'is sama'i awis sayhi al-ushru. Dan untuk jumlah 5 wasak tersebut, jika diairi dengan air hujan atau air sungai, maka zakatnya 1/10 atau 10%. Wa in suqiyat bidulabin aw nadhin nisful ushri. Dan jika diairi dengan pompa air atau alat penyiram, maka zakatnya 5%. Nah, ini juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya apabila hasil pertanian tersebut diairi dengan menggunakan air hujan ataupun dari mata air yang tidak mengeluarkan biaya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%, dan apabila pengairannya menggunakan alat penyiram yang tentunya mengeluarkan biaya, maka
zakatnya adalah 5%. Contoh misalkan seorang petani menanam padi. Ketika panen, dia menghasilkan 1000 kilogram beras. Lalu, berapa zakat yang harus dikeluarkannya? Nah, di sini apabila pengairannya itu tak ada hujan, maka yang harus dikeluarkannya berarti 10%. Berarti 1000 kilogram dikali 10%. Maka yang harus dikeluarkan adalah 100 kilogram beras. Lalu, apabila pengairannya itu menggunakan alat penyiram ataupun pompa air, maka yang harus dikeluarkannya adalah 1000 kilogram dikali 5%, berarti 50 kilogram beras. Taqwimu urudit tijarah, penghitungan barang-barang perniagaan. Wa tuqawwamu urudut tijarati 'inda akhiril hauli bima ishturiyat bihi. Barang-barang perniagaan itu hendaknya dihitung pada akhir tahun dengan harga berapa barang-barang itu telah dibeli. Wa yukhraju min dzalika rub'ul 'ushri, dan wajib dikeluarkan dari barang-barang perniagaan itu sebanyak 2,5%. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya barang perniagaan itu harus dizakati. Untuk penghitungannya adalah diambil atau dikeluarkan pada akhir tahun dengan menggunakan berapa barang-barang tersebut dibeli, bukan menggunakan harga jual. Nah, setelah dihitung, lalu nanti dikeluarkan atau dizakati sebanyak 2,5%. Contoh, misalkan seorang pedagang, dia berpuluh-puluh kali selama 1 tahun berbelanja. Nah, setiap kali berbelanja itu harus dicatat. Lalu ketika sudah sampai 1 tahun, di akhir tahun itu dijumlahkan berapa kali dia berbelanja, berapa besaran modal yang dikeluarkan. Setelah itu baru dikeluarkan zakatnya. Misalkan apabila modal selama 1 tahun atau berbelanja selama 1 tahun itu 100 juta, maka yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 100 juta kali 2,5%. Maka hasilnya adalah 2.500.000 rupiah yang harus dia keluarkan zakatnya. Zakatul ma'dini warrikaz. Zakat barang tambang dan barang temuan dari harta terpendam. Wa mastukhrija min ma'adini az-zahabi wal fiddati yukhraju minhu rubu'ul ushri fil hal. Tambang emas dan perak yang telah digali harus dikeluarkan zakat daripadanya sebanyak 2,5%. Seketika itu juga. Di sini disebutkan bahwasannya barang tambangnya berupa emas dan perak yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana yang tertera di dalam hadis, fir riqqati rubu'ul ushri. Di dalam riqqah
yang harus dikeluarkan atau dizakatinya adalah sebanyak 2,5%. Riqah itu maksudnya adalah emas dan perak. Dikeluarkannya adalah pada waktu penggalian tersebut. Setelah mendapatkan langsung dikeluarkan zakatnya. Tidak menunggu haul. Nah, tentunya harus mencapai nisab terlebih dahulu. Nisab emas dan perak adalah 20 miskol. Wa ma yujadu minar rikazi fa fihi al-khumus. Dan barang yang ditemukan dari barang-barang terpendam, zakatnya adalah 1/5 atau 20%. Rikaz ini contoh misalkan harta karun, ya. Harta yang terpendam dari zaman dulu, kemudian ada orang yang menemukannya, maka ini disebut tadi harta rikaz. Barang temuan dari barang-barang terpendam zaman dahulu. Di sini disebutkan zakatnya adalah 1/5. Di dalam hadis disebutkan wa fir rikazi al-khumusu. Di dalam harta rikaz, zakat yang harus dikeluarkannya adalah sebanyak 1/5-nya atau 20%. Para santri semuanya, pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Al-afu minkum, syukran ala ihtimamikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.